Padang pasir Mesir terbentang luas saat fajar perlahan menyingsing. Angin berhembus lembut, membawa pasir yang telah menyaksikan ribuan tahun sejarah. Tidak ada suara manusia, hanya waktu yang masih berbisik. Di tengah keheningan itu, berdiri istana batu yang pernah menjadi pusat kekuasaan dunia kuno. Pilar-pilar tinggi menjulang, ukiran para dewa memandang abadi. Mesir adalah negeri yang percaya bahwa raja bukan sekadar penguasa, melainkan penjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Namun suatu pagi, keseimbangan itu runtuh. Sang Firaun wafat. Istana diselimuti duka. Para pendeta berjalan perlahan. Para pejabat berbisik cemas. Tidak ada pewaris dewasa. Tidak ada pemimpin yang siap menggantikan tahta. Di sudut istana, seorang anak duduk sendirian. Tubuhnya kecil, kakinya lemah, tangannya menggenggam tongkat. Dunia yang ia kenal berakhir, digantikan takdir yang terlalu besar untuk usianya. Dalam sekejap, masa kanak-kanak lenyap. Aula besar istana dipenuhi asap dupa dan doa kuno. Mahkota emas diangkat perlahan, berkilau di terpa cahaya pagi. Saat diletakkan di kepala bocah berusia 13 tahun itu, beratnya terasa bukan hanya pada lehernya, tetapi pada seluruh Mesir. Bisikan menyebar, keraguan tumbuh. Seorang anak dianggap terlalu lemah untuk memimpin negeri para dewa. Namun waktu tidak memberi pilihan. Mesir membutuhkan raja, dan anak itu kini bernama Tutankhamun. Saat itu, Mesir berada dalam kekacauan. Dewa-dewa lama ditinggalkan. Kuil-kuil sunyi, rakyat kehilangan arah. Para penasihat bertikai, memperjuangkan kehendak masing-masing. Sementara negeri perlahan retak. Di tengah semua itu, sang raja muda memilih jalan yang tak terduga. Ia memerintahkan pemulihan kuil-kuil lama, mengembalikan para dewa yang telah dilupakan, dan menyatukan kembali Mesir yang terpecah. Keputusan yang lahir bukan dari kekuatan, melainkan dari keseimbangan. Perlahan, doa kembali terdengar. Asap dupa kembali membumbung ke langit. Rakyat menemukan harapan. Mesir mulai pulih. Namun tubuh sang raja tidak pernah benar-benar kuat. Hari demi hari tenaganya memudar. Di balik kebangkitan negeri, hidupnya sendiri perlahan padam. Suatu malam, obor menyala redup di lorong istana. Angin gurun berhembus pelan. Napas Tutankhamun melemah, lalu berhenti tanpa kemegahan, tanpa penaklukan. Seorang raja anak meninggal dalam keheningan. Ia dimakamkan dengan cepat. Makamnya kecil, pintu batu ditutup. Pasir menelan segalanya. Dunia pun melupakannya. Hingga ribuan tahun berlalu, Sekop menggali pasir yang telah tidur lama. Sebuah pintu batu ditemukan. Saat terbuka, cahaya menembus kegelapan dan memantul pada emas yang tak tersentuh waktu. Topeng itu muncul. Wajah seorang anak menatap dunia modern. Nama Tutankhamun kembali hidup. Dunia terpesona. Legenda pun lahir. Kutukan, misteri, dan kekaguman menyelimuti kisahnya. Seorang anak yang tidak pernah menaklukkan dunia, namun mengubah cara dunia mengingat sejarah. Karena sejarah tidak pernah benar berakhir, ia hanya menunggu sampai ditemukan kembali. It must be just over this next rise. Let's hope so. The sun will be high soon. We can now confirm these glyphs predate known settlements in the area.
this update adalah kesalahan dan akan sedikit bersangit. Penerus mi usaha menghentikan tanca